Shalom untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada kali ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Kita akan membahas dari cerita tentang Yesus, sehingga kedepannya nanti kita akan lebih mengetahui bagaimana perjalanan Yesus selama di dunia ini. Dan pada saat ini kita akan mulai perseri kita akan membaca firman Tuhan, kemudian kita akan menggali dikit demi sedikit, dan ini merupakan satu bentuk usaha untuk kita bisa dapat mempelajari firman lebih dalam lagi. Kita akan mempelajari tidak hanya sekedar mengetahui apa yang terjadi, tetapi yang perlu kita dalami lagi dan kita perlu cermati lagi apa yang bisa kita ambil nanti setelah kita mempelajari ini, dan apa yang kita bisa terapkan untuk pada hari ini dalam kita mempelajari firman, sehingga ketika firman itu disampaikan di dalam hidup kita, itu tidak sia-sia, melainkan kita ingat dan kita mencoba untuk mempraktekkan di dalam kehidupan yang penuh dengan godaan seperti ini. Nah, itu sebabnya pada kali ini kita akan mempelajari dari awal mula perjanjian baru, yaitu di dalam buku ataupun kitab Matius pasal yang pertama. Namun di sini ada dua perikop. Kita akan membahas satu perikop terlebih dahulu ataupun seri yang pertama mengenai silsilah Yesus Kristus. Seringkali orang berbicara mengenai silsilah ini akan ada yang namanya gejolak-gejolak ataupun permasalahan-permasalahan ketika kita berbicara mengenai silsilah ataupun keturunan. Karena banyak ketika sudah melihat tentang keturunan ataupun membahas tentang keturunan, nanti akan ada yang namanya clash ataupun ada yang namanya kesalahpahaman di dalam menanggapi silsilah ini. Ketika di dalam keluarga pun mungkin itu juga demikian gitu ya, terjadi mengenai silsilah. Oh, ini keturunan siapa? Lalu nanti siapa yang akan mengambil warisannya? Lalu bagaimana caranya nanti kita membagi warisan ini? Karena mungkin dari kakek ataupun nenek tidak satu keluarga ataupun berbeda suami atau berbeda istri, yang pada akhirnya itu menjadikan sebuah pertentangan. Tetapi ketika kita ingin membahas mengenai silsilah Yesus Kristus, janganlah itu menjadi sebuah pertentangan. Biarlah ketika kita membahas tentang silsilah Yesus Kristus, kita harus menghindari yang namanya persoalan-persoalan. Karena tidak sedikit daripada orang-orang Yahudi juga mengalami hal yang demikian. Orang-orang melihat latar belakang Yesus yang mungkin dipandang sebelah mata saja, ya. Orang-orang melihat ataupun memandang Yesus itu hanya sekedar saja, tetapi tidak mau melihat sebenarnya Yesus, latar belakang sejarah daripada Yesus Kristus ini berasal dari siapa, dan Yesus ini siapa. Nah, itu sebabnya kalau misalnya kita lihat juga di dalam kitab Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi hindarilah persoalan-persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semuanya itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Dikatakan bahwa kita janganlah cari-cari masalah, kita jangan cari-cari perkara dengan sesuatu hal yang tidak perlu untuk dicari-cari, karena seringkali kebanyakan manusia ini seperti ini, ataupun kebanyakan daripada kita itu membesar-besarkan masalah dengan permasalahan yang tidak perlu dibesar-besarkan, hanya oleh karena apa? Hanya karena kesalahpahaman ataupun berbeda pendapat. Ini yang perlu kita ketahui sebagai orang-orang Kristen. Kita tidak boleh yang namanya mencari pertentangan ataupun permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan keturunan ataupun silsilah katanya di Titus ini. Lalu ada juga percekcokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat. Jadi seringkali kebanyakan firman Tuhan pun bisa dijadikan pertentangan, bukan menjadi sebuah pemahaman yang baru ataupun aplikasi yang baru di dalam kehidupan saya dan saudara, tetapi malah ujung-ujungnya menjadi pertentangan di antara kedua belah pihak, karena yang satu memiliki pandangan seperti ini, yang satunya lagi memiliki pandangan yang lain. Dan ketika pandangan itu disatukan dan tidak bisa menjadi satu, maka yang salah satu dari antara mereka yang tidak mau mengalah pun itu akan menjadi sebuah perselisihan. Padahal awalnya ingin sharing
tentang firman Tuhan, padahal awalnya ingin belajar sama-sama tentang firman Tuhan, tetapi karena satunya memiliki pendirian sendiri, atas dasar prinsip yang salah, ya kedua-duanya sebenarnya salah, karena mereka mempertahankan apa yang tidak perlu dipertahankan. Kecuali kalau kita mempertahankan kebenaran dengan prinsip kebenaran, lalu kita ingin masuk kepada orang yang tidak memiliki dasar prinsip yang benar, maka ketika hati kita itu memang rindu untuk supaya orang itu tahu, itu tidak akan menjadi sebuah perdebatan. Tetapi kalau hati kita ingin bahwa kitalah yang lebih utama, ataupun kita yang lebih bagus pandangannya, ya ujung-ujungnya itu lebih mengutamakan diri sendiri. Dan pada akhirnya ketika itu kita utamakan, maka itulah yang akan menjadi masalah. Itu yang akan menjadi awal mula daripada pertentangan ataupun percecokan, dan itu hal-hal yang sia-sia dan bahkan tidak berguna. Mari sama-sama kita membuka di dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-16. Kita akan melihat bagaimana silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Sebenarnya kalau kita melihat mengenai silsilah ini, sepertinya kayak seolah-olah nggak penting gitu ya. Kita baca dari awal nama-nama orang, apa yang kita bisa ambil daripada nama-nama ini? Ketika kita mengetahui latar belakang daripada mereka, kita pun akan melihat bagaimana usaha dan perjuangan mereka di dalam iman mereka. Ketika kita melihat satu persatu orangnya ini, kita harus sabar, kita tidak boleh melangkahi. Seringkali orang muda khususnya misalnya, kita lebih melangkahi apa yang menjadi bacaan di sini, padahal kita tahu bahwa firman Tuhan ini adalah firman yang hidup, adalah tidak ada satu kata pun yang sia-sia di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah berasal dari Allah. Berasal dari siapa? Berasal dari Tuhan sendiri, sekalipun ini ditulis oleh manusia, tapi manusia itu adalah manusia yang sudah dikuasai oleh Roh Allah untuk menuliskan firman-firman-Nya. Itu sebabnya kita tidak boleh yang namanya apa? Yang namanya ragu, dan kita tidak boleh menyia-nyiakan firman ataupun tulisan yang sudah tertulis di sini. Satu ayat ataupun satu kata. Itu sebabnya kita tetap menghargai firman Tuhan. Itu sebabnya baca deh yang apa yang menjadi firman Tuhan. Oke, kita lanjut. Yehuda memperanakan anakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Coba kita ulang di ayat yang kedua. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Abraham. Kalau kita melihat perjalanan iman Abraham, sebenarnya dia jatuh bangun dalam iman sih. Kalau kita lihat latar belakang daripada Abraham, yang notabene-nya dia adalah bapa daripada segala orang percaya, tetapi ada waktu di mana ketika dia tidak percaya sama Tuhan. Ada titik di mana dia tidak ataupun meragukan apa yang Tuhan sudah katakan sebelumnya. Ya, walaupun demikian, tetapi pada akhirnya dia dijuluki sebagai bapak orang percaya, Abraham. Ya, Abraham memperanakan Ishak. Nah, saat itu Abraham memiliki latar belakang bahwa dia sempat meragukan kuasa Tuhan dengan istrinya. Istrinya saat itu sudah berumur lansia, begitu juga dia, yang padahal sebenarnya Tuhan sendiri sudah berjanji kepada keluarga mereka bahwa nanti mereka akan menjadi apa? Keluarga mereka ataupun anak mereka, keturunan mereka akan menjadi seperti bintang di langit ataupun pasir di lautan. Dan itu sebuah janji yang Tuhan berikan. Tetapi ada kalanya ketika dari waktu ke waktu ataupun jam ke jam tidak kunjung janji Tuhan tiba di dalam hidup kita. Ada keraguan yang dimiliki oleh Abraham pada saat itu. Sebagai manusia dia memiliki keraguan, sekalipun dia akhirnya dijuluki sebagai bapak orang percaya. Ya, dia memiliki keraguan di mana saat itu dia meragukan, ini sebenarnya benar nggak sih? Lalu apa yang Tuhan sudah janjikan kepadaku ini apakah benar? Sehingga pada akhirnya dia mengambil tindakan sendiri untuk mengawini gundiknya ataupun pembantunya. Padahal sebenarnya Tuhan udah siapkan si Sarah ini sebagai istrinya untuk apa? Untuk menjadikan satu keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar. Yaitu siapa? Yaitu Ishak. Ya, itu sebabnya kita perlu berhati-hati ketika kita menanti-nantikan janji Tuhan. Kita jangan mau
untuk melangkah ke depan kalau itu bukan langkah yang Tuhan suruh. Karena kalau misalnya kita semena-mena mengambil langkah kita, maka itu akan mengakibatkan kefatalan. Ya, memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, ya, dan akhirnya memperanakan Ishak, yang dimana akhirnya Abraham menikmati janji Tuhan melalui Ishak. Sekalipun demikian, akhirnya Abraham pun masih diuji oleh Tuhan ketika Ishak sudah hampir besar dan Tuhan berkata untuk Ishak ini anaknya harus dikorbankan. Ya, akhirnya dia tidak kehilangan percaya, karena sebelum-sebelumnya dia mungkin sudah kehilangan percaya awalnya sama Tuhan. Namun demikian, Tuhan tetap berpegang teguh kepada janjinya. Akhirnya dia memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Kita mungkin dari tokoh-tokoh firman ini kita tidak mengetahui banyak tokoh-tokoh di dalamnya. Tapi ketika kita tahu, kita bisa review kembali apa yang sudah mereka lakukan. Ayat yang keempat, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Wah, Raja Daud memiliki iman yang teguh saat itu. Dia sangat rindu selalu untuk mendekati Tuhan, mendekati hadirat Tuhan. Kalau kita melihat daripada pengalaman Raja Daud, dia selalu ingin berkenan di hadapan Tuhan bagaimanapun caranya. Entah usaha-usaha yang dia lakukan itu membuahkan hasil atau tidak, yang penting menurut dia sudah menyenangkan hati Tuhan. Menurut dia ingin dan rindu, dan Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi apa yang menjadi kerinduan hatinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita jangan pernah menghakimi orang-orang yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita jangan pernah menghakimi orang-orang yang rindu untuk selalu dekat kepada Tuhan. Jangan selalu kita mengatakan kepada mereka sok-sok rohani, karena itu yang mereka lakukan. Kita tidak pernah tahu apa yang menjadi isi hatinya dia, karena yang mengetahui isi hati adalah hanya Tuhan saja sendiri. Sekalipun setan yang memiliki kuasa yang hampir menyamakan Tuhan, dia tidak pernah mengetahui isi hati manusia, apalagi manusia terhadap manusia. Itu sebabnya kita jangan pernah menuduh orang lain ketika dia melakukan sesuatu yang ingin sekali dekat kepada Tuhan, ingin melakukan kehendak Tuhan, ingin melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Karena manusia hanya melihat sekilas, manusia hanya melihat di sisi luarnya saja. Kalau tidak berkenan di matanya dia langsung menghakimi, dia langsung nuduh orang itu yang enggak. Sama seperti kalau kita mengingat cerita daripada dua orang yang masuk ke gereja. Lalu orang itu ada yang pemungut cukai, ada yang orang Farisi, ya. Orang Farisi ini memiliki hati yang tidak bagus, memiliki hati yang tidak baik. Dia melihat orang pemungut cukai ini dengan pakaian rombang-rombeng, ataupun yang mungkin sepertinya tidak layak di hadapan manusia secara kasat mata, tetapi Tuhan melayakkan dia. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati. Kita hati-hati terhadap sesuatu yang kita hanya lihat sekilas mata, ya. Karena kalau kita tidak hati-hati, maka yang sudah kita hakimi itu ternyata diri kita sendiri, bukan orang lain yang kita hakimi, tetapi malah diri kita sendirilah yang ternyata pelakunya daripada apa yang kita hakimi. Itu sebabnya kalau kita lihat lagi, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ya, walaupun kalau kita lihat ceritanya, ya mungkin ada kesalahan-kesalahan pada waktu itu, ya. Ada kesalahan yang dimana pengalaman Daud akhirnya melahirkan Salomo itu memiliki background yang tidak bagus pada waktu itu, ya. Sekalipun demikian, Tuhan tetap izinkan apapun yang terjadi ketika manusia mengalami ataupun melakukan sebuah kesalahan. Namun ketika dia ingin rindu untuk balik lagi bertobat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang ingin datang kembali lagi kepada Tuhan.
Dan sampai akhirnya Daud melihat siapa? Daud melihat anaknya Salomo yang diberkati Tuhan. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Ya, kita tahu cerita Hizkia juga. Ya, Hizkia itu adalah seorang raja yang dimana dia juga selalu ingin perkenanan Tuhan. Hizkia memperanakan Manasye. Walaupun raja sebelum Hizkia itu banyak yang suka memberontak, banyak yang suka tidak menuruti perintah Tuhan, bahkan membangun berhala semuanya. Supaya apa? Supaya menyenangkan hati dia sendiri dengan rakyat-rakyatnya, tetapi dia tidak memikirkan hati Tuhan yang tersayat. Oleh karena apa? Oleh karena dosa-dosa mereka. Ya. Ayat yang ke-10, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dari saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Seltiel, Seltiel memperanakan Zerubabel. Kita tetap bersabar membaca. Sebagai orang Kristen adalah orang yang harus sabar membaca seperti ini, karena ketika kita sudah sabar, ini akan melatih iman kita, melatih kesabaran kita ke depannya ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan, ataupun ketika kita menghadapi sesuatu yang itu tidak mendukung untuk kita sabar. Jadi kita harus bisa belajar bersabar dari sekarang, ya. Sabar dulu. Ayat yang ke-11, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya. Ayat yang ke-12, sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Seltiel, Seltiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Hazor, Hazor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Elihud, Elihud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan. Sebentar dulu, kita lihat Eleazar. Ya, perjuangan iman ataupun perjalanan iman yang dimiliki oleh Eleazar itu apa? Sebenarnya arti nama daripada Eleazar ini adalah Allah adalah penolong. Allah adalah penolong. Sebentar lagi kita akan melihat, ya, satu oknum yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel, ya. Satu oknum yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Kalau kita lihat kembali lagi dengan nama Eleazar, Eleazar itu memiliki arti nama Allah adalah penolong. Sudahkah kita selalu mengharapkan Tuhan di dalam setiap pertolongan di dunia ini? Apakah kita mengharapkan manusia, ataukah kita mengharapkan oknum-oknum yang lain yang akan menolong kita? Karena mereka tidak bisa diharapkan, mereka tidak bisa diharapkan sepenuhnya untuk apa yang kita minta tolong kepada mereka. Bukan berarti saya mengatakan di sini bahwa kita tidak butuh pertolongan orang lain, bukan seperti itu. Tetapi sumber daripada pertolongan yang utama adalah Tuhan. Ketika kita meminta kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan atas setiap keluhan yang kita miliki, atas setiap permasalahan yang kita miliki, maka Tuhanlah yang akan mengirim utusan-utusan, baik itu orang-orang terdekat kita, baik itu dokter, baik itu siapapun yang kita butuhkan. Tuhan akan membuka jalan. Dia buka jalan bagi yang melihat tiada jalan, ya. Karena kasihnya kepada kita, dia tetap melihat anak-anaknya yang mungkin anak-anaknya melihat bahwa tidak ada jalan, dan akhirnya Tuhanlah yang membuka jalan bagi orang-orang di sekitarnya, baik itu orang tuanya, baik itu siapapun. Tetap kita harus saling menghargai orang-orang di sekitar kita, tetapi yang kita perlu untuk minta adalah kepada Tuhan sendiri, bukan kepada manusia. Karena manusia sifatnya hanya mengecewakan kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi kalau Tuhan mungkin kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, mungkin kita akan merasa kecewa kepada Tuhan. Kalau kita tidak tahu isi hati Tuhan, pasti kita akan merasa kecewa. Tetapi kalau kita tahu apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi janji-janji Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat atau yang tidak pernah kita bayangkan. Karena Tuhan sendiri yang apa? Karena Tuhan sendiri yang melakukan sesuatu pertolongan itu kepada kita. Dan apapun permasalahannya, itulah yang akan membuat kita apa? Semakin berbahagia. Karena di balik permasalahan akan ada sesuatu pelajaran, di balik permasalahan akan ada hikmah yang kita dapati di dalamnya. Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Wow, kita akan melihat, kita sudah melihat
bahwa nama Yesus dikumandangkan, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Oh, rasanya damai hati ini ketika melihat Yesus sudah dilahirkan di dunia ini. Apa? Sudah dilahirkan di dunia ini walaupun dengan perantaraan manusia, karena memang demikian seharusnya. Ya, jadi seluruhnya ada 14 keturunan Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai pada Kristus. Nanti kedepannya kita akan melihat perjalanan Kristus di dunia ini. Kita akan melihat bagaimana kehidupan Kristus yang adalah juru selamat kita. Silsilah Yesus Kristus tidak perlu kita debat-debatkan, karena Yesus Kristus adalah Tuhan penolong kita. Itulah yang perlu harus kita imani. Perjalanan iman seseorang itu berbeda-beda. Sama seperti yang tadi saya sudah sampaikan mengenai Abraham, mengenai Ishak, mengenai Raja Daud, mengenai Salomo, Hizkia, Eleazar, dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya, ketika kita tahu perjalanan iman kita, kita harus tahu bahwa iman kita akan ada jatuh bangun untuk percaya. Yang pertama. Yang kedua, iman kita akan ada memiliki resiko yang dihadapi. Apapun resikonya. Tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan, perjalanan iman kita tidak sia-sia. Yang ketiga, perjalanan iman itu mengingatkan kepada kita untuk kita tidak boleh takut untuk melangkah. Karena kita tahu ketika kita berusaha melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhanlah yang akan membuka jalan. Tuhanlah yang kita dahulukan dan akhirnya kita memiliki ketenangan. Inilah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan mengenai silsilah Yesus Kristus, yaitu perjalanan iman seseorang yang pada akhirnya Yesus Kristus sendiri yang dilahirkan di dunia ini, yang akhirnya menjadi sukacita besar bagi dunia. Inilah yang bisa kita praktekkan. Di dalam perjalanan iman tidak selalu baik-baik saja secara manusia, tetapi selalu baik di hadapan Tuhan. Selalu baik ketika kita berserah kepada Tuhan, karena dia akan ada jatuh bangun untuk percaya. Dia juga akan ada resiko yang dihadapi, tetapi kita tahu resiko itu tidak akan membawa kebinasan kepada kita saat kita berpegang kepada Tuhan. Dan perjalanan iman yang kita miliki, kita tidak boleh takut untuk melangkah, karena Tuhan sendiri yang kita pegang, karena Tuhan sendiri yang menjadi assurance kita. Kita berdoa. Bapa di surga, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan ketika kami melangkah lebih maju di dalam menjalani iman kami. Terima kasih banyak ya Bapa, sertai kami semua para pelajar Alkitab, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan dan Tuhan firmankan, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja ketika kami membacanya, melainkan kami dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kiranya Tuhan